Oke, kembali lagi bersama saya ya. Tentunya kita akan membahas berbagai macam soal matematika. Untuk hari ini kita akan coba membahas bab KPK dan FPB. Tentunya teman-teman semua sudah tahu kan KPK dan FPB itu apa kepanjangannya. Kalau KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil, sedangkan FPB faktor persekutuan terbesar. Oke ya. Apa sih perbedaan dari KPK dan FPB? Nanti kita akan sama-sama bahas contoh soalnya dan bagaimana cara pengerjaannya untuk KPK dan FPB tentunya. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, sebelum tentunya kita menjawab soal juga, saya hanya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua bahwasanya sebelum kita mengerjakan soal tentang KPK dan FPB, kita harus tahu yang dimaksud dengan bilangan prima. Apa sih bilangan prima? Oke, sudah tahu ya. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi, bilangan yang hanya bisa dibagi, bilangan yang hanya bisa dibagi dirinya sendiri dan angka 1. Dan angka 1. Intinya, sebuah bilangan itu disebut dengan bilangan prima ketika pembaginya itu hanya 2. Dirinya sendiri dan juga angka 1. Syarat yang ini harus diikuti ya, tidak boleh dilepaskan atau tidak terpenuhi salah satunya. Oke, karena harus bisa membagi dirinya sendiri dan angka 1. Hanya bisa dibagi habis oleh dirinya sendiri dan angka 1. Itu ya. Oke, contoh bilangan prima itu dari angka berapa saja? Bilangan prima itu contohnya adalah angka 2. Kenapa angka 2? 2 itu bisa dibagi 2 dan bisa dibagi 1. Bisa habis dibagi 2 dan bisa habis dibagi 1. Kemudian 3. 3 itu bisa habis dibagi 3 dan bisa habis dibagi 1. Kemudian 5, 7, 9. Oh, 9 bukan ya. 11. Kenapa 9 bukan bilangan prima? Karena 9 itu bisa habis dibagi 3, bisa habis dibagi 9, bisa habis dibagi 1. Sehingga 9 itu bukan bilangan prima. Jadi 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan seterusnya. Ya. Ini adalah contoh-contoh bilangan prima. Bagaimana cara mengerjakan soal yang ada di kertas ini? Saya sudah tuliskan ya. Tentukan KPK dan FPB dari 6, 8, dan 12. Maka cara mengerjakannya adalah seperti ini. Kita biasanya menggunakan cara sengkedan. 6, 8, 12. Kita tuliskan di sini. Oke. Kita menggunakan pembagi dengan melihat bilangan prima. Oke ya, sekali lagi pembagi yang ada di sebelah kiri ini kita harus gunakan bilangan prima. Berarti kita ambil dari bilangan prima terkecil terlebih dahulu, yaitu bilangan 2. Oke, perhatikan baik-baik. 6 bagi 2 adalah 3. 8 bagi 2 adalah 4. 12 bagi 2 adalah 6. Ya, karena semua angkanya ini berubah atau bisa ketiga angka ini bisa dibagi dengan 2 semua, maka angka 2 ini akan kita lingkari. Oke ya. Selanjutnya, angka berapa lagi sih yang bisa membagi 3, 4, dan 6? Tentunya bilangan prima yang terkecil adalah angka 2 kembali. Kenapa angka 2 yang dipilih? Karena 4 masih bisa dibagi 2. 6 pun bisa dibagi 2. Sehingga 3 bagi 2 tidak bisa. Maka angka 3 tetap seperti semula. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Dan ini tidak dilingkari. Kenapa tidak dilingkari? Karena ada angka yang tidak berubah. Gitu ya, angka 3 ini tidak berubah. Ya, sehingga angka 2-nya tidak kita lingkari. Selanjutnya, dibagi angka berapa lagi?
ternyata masih ada angka yang bisa dibagi 2, yaitu yang ini. Sehingga kita tuliskan lagi 2. Yang ini 3 bagi 2 tentunya tidak bisa, tetap 3. 2 bagi 2 hasilnya 1. 3 bagi 2 juga tidak bisa, hasilnya tetap 3. Angka 2-nya tidak dilingkari kembali. Kenapa? Karena ada 2 angka yang tidak berubah. Gitu ya. Kalau berubah semua baru dilingkari. Seperti itu. Selanjutnya, bilangan prima berikutnya setelah 2 adalah angka 3. Maka kita tulis 3. Sehingga hasilnya 3 bagi 3, 1. Ini 1, ini 1. Dan ini tidak dilingkari. Kenapa? Karena ada 1 yang tidak berubah. Begitu ya. Oke. Hasilnya untuk KPK, perhatikan baik-baiknya. Untuk KPK, yang kita hitung adalah keseluruhan yang ada di samping kiri ini. Semuanya kita hitung. Dikalikan semua. Jadi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Sedangkan untuk yang FPB, kita tulis ya, FPB itu hanya angka 2 saja yang kita lingkari. Yang ininya saja. Sehingga FPB-nya sudah dipastikan adalah hasilnya 2. Sedangkan KPK kita akan hitung ya. 2 dikali 2 4, 4 dikali 2 8, 8 dikali 3 24. Sehingga KPK-nya adalah 24. Begitu ya. Oke, itu ya perbedaan antara KPK dan FPB. Nah, silahkan kalian bisa coba juga mengerjakan soal-soal yang lain di rumah. Boleh kirim di komentar ya, soalnya coba kita ubah. Misalkan tentukan KPK dan FPB dari 4, 6, dan 8. Silakan kalian cari hasilnya, KPK-nya berapa, FPB-nya berapa. Tentukan hasilnya, kemudian kirim di kolom komentar. Semangat untuk belajar!